Ya, berlomba-lomba mereka menyerahkan anak ke saya karena di Jakarta mereka diperlakukan baik, diberikan mereka kemuliaan, diberikan mereka derajat yang tinggi, Masya Allah. Dan pada akhirnya bapak ibunya itu pada masuk Islam semua nih, ya. Nih saya Islamkan, maaf, saya hanya tunjukin foto-foto pengislamannya aja. Saya dulu bersama para duta besar negara-negara Arab, orang-orang tua di sana akhirnya pada menyerahkan anaknya kepada kita untuk diislamkan. Akhirnya apa? Pendeta-pendeta pada marah. Oh, menyerang saya. Ustadz Nababan dan Ustadz Fadlan telah melakukan gerakan islamisasi. Oh, diancam-ancam kami. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jal fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata dan segenap pengurus dan panitia Mu'allaf Fest Masjid Darussalam Kota Wisata yang banyak dipanitiai justru dari Sunda Kelapa nih, berbagi dengan Darussalam. Teman-teman sekalian, para muhtadin, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, teristimewa hari ini kita didatangi pakar-pakar kristolog dari Jawa Timur. Ada Ustadz Mashhud SM yang tidak asing lagi bagi kita. Ada putra almarhum Abdullah Wasian, Ustadz Ezib, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, para penggerak-penggerak dakwah kristologi. Baru saja Dr. Gigi Karissa sudah menyampaikan yang luar biasa dari pendekatan gerakan-gerakan sholat ditinjau dari aspek ilmu medis, luar biasa. Beliau juga adalah tokoh mu'allaf yang disegani saat ini di tanah air. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa asbahtum jami'? Apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini kenapa banyakkan perempuan dari bapak-bapak nih? Hah? Kenapa?
Apa karena jumlah kaum wanita lebih banyak sekarang dari kaum bapak? Baik, ini saya dengar ada juga mu'alaf dari luar kota, betul? Ada yang dari Manado, ada dari Kalimantan, dari Bali, dari macam-macam. Iya. Alhamdulillah, saya sangat appreciate sekali kepada program Mu'allaf Fest ini, terutama Masjid Darussalam dan juga Sunda Kelapa, yang kita selama ini memang selalu berkolaborasi, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini sudah merupakan rutinitas, terutama Sunda Kelapa yang lebih dulu mengadakan kegiatan Mu'allaf Fest yang semacam ini. Alhamdulillah. Baik, saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah karena waktunya singkat, hanya 50 menit bagi saya. Ngomong-ngomong, sudah kenal sama saya belum? Hah? Belum? Kok belum? Memang baru jumpa? Baru jumpa? Alhamdulillah. Tapi namanya sudah tahu ya? Siapa tadi namanya? Hah? Nababan. Nababan bukan nama itu. Nababan itu marga. Kira-kira bisa tebak nggak? Saya dari Jawa Timur atau Jawa Tengah aslinya? Hah? Jawa Barat. Dari mana? Ada yang bilang dari Toba. Toba itu apa? Toba itu ada singkatannya, kepanjangannya. Tempat orang Batak asli. Nah, itu Toba namanya. Baik, saya dikasih materi tentang metode dakwah kepada orang-orang non-muslim. Begitu. Sebelum saya masuk kepada materi ini, bagi yang belum tahu, bagi yang belum kenal, saya menginformasikan, alhamdulillah, saya ada bikin pesantren mu'allaf 6 tempat di Indonesia ini. Ada 2 di Bintaro, pesantren mu'allaf putra putri. Jadi orang yang dari agama lain masuk Islam, saya didik, saya sekolahin tingkat SMA, perguruan tinggi. Kemudian ada yang di Bogor, ada 3 di NTT. Jadi kalau ada yang masih mu'allaf baru pengen belajar, yang sifatnya mondok, mondoknya bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi tulus zaman, sepanjang masa. Sanggup nggak? Enggak, tapi kita punya target beberapa lama begitu. Kalau yang masih usia produktif itu saya kuliahkan sampai S1 gratis, sampai S1 dengan perjanjian kalau sudah tamat S1 dia wajib kembali ke daerah masing-masing untuk berdakwah, begitu ya. Bahkan ada santri kita saya utus ke Timur Tengah, ada yang sudah 4 orang lulus, 3 dari Irak, 1 dari Sudan. Alhamdulillah. Jadi masuk ke An-Naba itu gratis saja, tidak usah mikirin apa-apa, gratis semuanya, insya Allah. Karena kita punya target bagaimana mu'allaf ini menjadi ujung tombak. Dan biasanya santri saya yang dari 0 mu'allaf itu dididik 1 bulan sudah harus bisa baca Al-Quran, ya, 1 bulan minimal sudah harus bisa membaca Al-Quran. Bahkan sudah banyak yang lancar bahasa Arab. Maka sering orang iri sama saya, dia tanya, ada orang-orang non muslim yang muslim, yang umum, Ustaz, saya kadang-kadang iri dengan para mu'allaf itu. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya, kalian ini mu'allaf tapi pemahaman Islamnya lebih hebat dari kami muslim turunan. Kenapa Ustaz? Saya bilang, kan kalian ini muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya Pak? Apa bedanya muslim turunan kalau dengan muslim tanjakan? Kalau muslim turunan itu diibaratkan naik mobil. Kalau kita naik mobil, kalau jalan sedang menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Nggak mungkin gas, pasti rem, betul nggak? Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus dia, nggak nyampe-nyampe. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas?
gas, makanya gas tancap terus, betul nggak? Saya dulu begitu masuk Islam, saya pribadi seminggu bisa baca Quran, 3 bulan saya lancar bahasa Arab dulu. Kenapa? Dikasih target, betul nggak? Jadi itulah muslim tanjakan, dia tancap gas terus, betul? Nah, alhamdulillah saya beberapa lama setelah itu menjadi dai, dan ini bukan sombong, bukan riya, ini motivasi kepada para mu'allaf. Alhamdulillah saya pergi dakwah sudah 4 benua. Saya dulu tiap tahun dakwah ke Amerika, dakwah ke Eropa, dakwah ke Australia, dakwah berbagai negara. Dalam rangka apa? Kita ekspansi dakwah. Karena ayat yang tadi saya bacakan apa? Ini adalah materi saya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Silakan dibuka Al-Qur'annya dulu. Yang pakai aplikasi silakan buka. Maaf saya agak cepat nih, speednya lebih dipercepat lagi ya, waktunya 50 menit. Surat Saba, surat ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Arab. Tapi dalam faktanya Rasulullah itu baru bisa berdakwah di 2 tempat, baru di Makkah dan Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Umur beliau berapa? Berapa umur beliau? 63. Diangkat menjadi Rasul umur berapa? Umur 40. Artinya dari 0 sampai 40 dia belum jadi nabi, masih menjadi manusia biasa seperti kita. Belum ada perintah untuk berdakwah, belum ada perintah untuk mengislamkan orang. Beliau ada perintah setelah berumur 40 tahun ketika Nabi sudah menerima wahyu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baru 23 tahun dia berdakwah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Rasul belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Eropa, belum pernah ke negara sini. Sementara ayat tadi mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tugas beliau kepada seluruh umat manusia. Coba pertanyaan saya, apakah tugas kenabian itu sudah selesai atau belum? Waktu Nabi meninggal tugas kenabian sudah selesai belum? Belum. Islamnya sudah selesai belum? Hah? Islam sudah selesai belum? Sudah. Ketika Nabi meninggal, beberapa hari menjelang meninggal, beliau mendapatkan wahyu terakhir. Ketika di mana? Ketika Haji Wada di Arafah, Nabi mendapatkan ayat terakhir apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, ini ayat penutup nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya apa? Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu, telah ku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi ayat ini wahyu terakhir. Apa? Wahyu terakhir. Artinya Al-Quran sudah distempel, Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah tidak ada lagi kekurangannya. Maka orang Islam tidak usah mencari-cari agama lain, tidak usah mencari-cari referensi lain, karena Islam itu sudah
sudah sempurna. Jangan ada inovasi-inovasi baru lagi dalam Islam ini. Udah cukup. Yang belum sempurna apa? Hah? Siapa yang tahu? Apa yang belum sempurna waktu itu? Hah? Yang belum sempurna adalah misi dakwahnya Nabi. Nabi ditugaskan berdakwah kepada seluruh umat manusia, tapi dalam kenyataannya Nabi baru berdakwah di dua tempat, baru Makkah dan Madinah, belum kemana-mana. Ya, kenapa? Karena Nabi umurnya pendek, tugasnya begitu besar mendunia, tapi umurnya pendek. Baru Makkah, Madinah, jangankan ke Amerika, ke negara-negara terdekat saja belum, ke Mesir, ke Yaman, ke Sudan, ke Jordan, ke Palestina, itu belum dakwah ke sana, apalagi yang tempat jauh. Lalu Nabi meninggal dunia, masih belum sempurna misi kenabiannya, yaitu dakwahnya belum sempurna. Lalu siapa yang akan meneruskan misi kenabian ini? Siapa yang melanjutkan tugas kenabian ini? Dibebankan kepada siapa? Bu? Kepada siapa? Kepada sahabat mula-mula dulu. Maka ada ayat yang turun kepada sahabat waktu itu, kata Allah apa? Dalam surat Ali Imran ayat 110, kata Allah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, siapa mukhatabnya? Siapa lawan bicara Nabi? Lawan bicara Allah dalam ayat itu. Kuntumnya adalah pada saat itu sahabat. Kamu para sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi sahabat di masa itu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena kepada sahabat waktu itu diberikan tugas kenabian. Apa tugas kenabian? Berdakwah. Jadi berdakwah itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Maka di Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan mengajak orang kepada Islam. Jadi dakwah ini adalah sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang paling mulia. Betul? Maka saya dulu waktu baca ayat ini, saudara, waktu baca ayat ini, saya kerja apa ya? Nah, setelah saya masuk Islam ini kerja apa ya? Saya termotivasi membaca ayat ini. Saya lihat itu dalam surat Fussilat, ternyata pekerjaan yang paling mulia di dunia ini apa? Pekerjaan dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang, terutama dari non muslim kepada Islam. Maka bahasanya mengajak, jangan sampai kesannya mengejek, ya. Jadi dakwah itu bentuknya apa? Mengajak, jangan sampai kesannya mengejek. Dakwah itu hakikatnya membina, jangan sampai kesannya menghina. Betul? Dakwah itu mengajar, dakwah itu mengajar, jangan sampai kesannya menghajar. Betul? Dakwah itu sejatinya merangkul, jangan sampai kesannya memukul. Betul? Jadi kalau dakwah, maka yang perlu antum tahu, sarana perjuangan itu ada 3. Catat, tolong dicatat. Sarana perjuangan itu ada 3. Ya, berapa? Ada 3. Yang pertama namanya dakwah, yang kedua namanya hisbah, yang ketiga namanya jihad. Jadi sarana perjuangan itu ada 3. Ada dakwah, ada hisbah, ada jihad. Ini sarana perjuangan. Caranya beda-beda. Kalau dakwah tidak boleh kasar.
Dakwah harus lembut seperti saya inilah. Nah, ini saya udah paling lembut nih. Ya. Dakwah itu tidak boleh kasar. Harus lembut. Karena Allah sendiri mengingatkan Nabi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmatlah dari Allah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Ustaz, kenapa ada Habib kalau ceramah itu kasar, keras? Oh, kalian harus tahu, si Habib itu bukan dakwah. Si Habib itu namanya hisbah. Hisbah itu apa? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu namanya hisbah. Nah, kalau hisbah ini tidak boleh lunak-lunak, tidak boleh lembut-lembut mencegah kemungkaran. Datang ke tempat diskotik, apa bisa? Mbak, Mas, tolong dong Mas ditutup ini. Bisa. Harus galak. Ini tempat maksiat. Ini sarana kemungkaran, tutup. Kalau kamu tidak tutup, saya hancurkan. Begitu galak. Karena Nabi katakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan apa? Pertama dengan tangan, bukan orangnya, tapi sarana kemaksiatan itu dirubah. Sarananya yang dihancurin, bukan orangnya. Jadi beda. Jadi kalau ada ustadz di masjid marah-marah, ngamuk-ngamuk, oh itu salah tempat. Itu salah tempat, bukan pada tempatnya. Masjid itu sarana dakwah, bukan sarana hisbah. Wah, ini ustadz-ustadz semestinya harus tahu ini. Ya, terutama mu'alaf yang belum belajar Islam sudah ujuk-ujuk jadi penceramah. Sudah jadi ustadz, sudah dipanggil ustadz di masyarakat. Ini tidak boleh, nanti bisa merusak citra Islam itu sendiri. Belajar dulu. Saya dulu begitu masuk Islam tidak ujuk-ujuk jadi penceramah. Saya belajar dulu di pesantren, saya belajar lagi dulu di Lipia. Belajar dulu. Setelah kita punya ilmu, sudah merasa kita punya basic Islam, barulah menyampaikan. Betul? Baru menyampaikan. Seperti Dr. Karissa tadi, beliau menyampaikan di bidangnya apa? Beliau seorang dokter. Beliau seorang dokter. Jadi basicnya dokter, yang disampaikan materi-materi kedokteran dari perspektif Islam. Betul? Bagus. Tapi kalau menyampaikan masalah-masalah syariah, ente belajar dulu. Belajar dulu. Apalagi metodologi dakwah ini belajar dulu. Kalau belum bisa baca Al-Quran, jangan langsung terjun penceramah. Belajar dulu Al-Quran, belajar dulu hadis, belajar dulu fikih, begitu. Ya, maka jangan lama-lama mu'alaf. Saya udah 30 tahun masuk Islam, bilang orang ustadz mu'alaf, malu saya. Saya bilang kapan tidak mu'alafnya saya ini? Mu'alaf terus saya dipanggil. Ya, mu'alaf itu tidak boleh lama-lama. Paling lamalah 2 tahun. Habis itu Anda sudah harus menjadi apa? Pendakwah. Di pundakmu ini ada tanggung jawab dakwah. Kenapa? Karena kalau orang yang berlatar belakang mu'alaf jadi pendakwah, itu bobot dakwahnya lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang lahir muslim, yang muslim turunan tadi. Kenapa? Karena antum itu punya latar belakang, tahu kelemahan-kelemahan agama. Maaf, saya kalau dakwah kepada orang Kristen dah lama-lama saya. 1 kali 2 kali pertemuan sudah gugur, minta masuk Islam dia. Justru pengalaman dakwah siapa? Yang sulit mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam lebih sulit daripada mengislamkan orang lain. Kenapa? Kita tahu metodenya, betul? Tahu metodenya. Makanya lanjut, sarana perjuangan berapa tadi? 3. Pertama apa? Dakwah. Dakwahnya boleh keras tidak? Boleh kasar tidak? Tidak. Yang boleh kasar yang mana? Yang hisbah. Karena itu apa? Nahi mungkar.
Jadi kalau ada ustadz di masjid teriak-teriak marah-marah, itu tegur itu. Tidak boleh. Kenapa? Anda sedang berdakwah, Anda sedang taklim, jangan marah-marah. Bukan pada tempatnya. Anda kalau marah-marah di mana? Diskotik, di bar, tempat maksiat, itu marah-marah di situ. Baru yang ketiga sarana perjuangan namanya jihad. Jihad yang saya maksud ini bukan jihad amwal, tapi qital, jihad secara fisik. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Catat, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 190. Jadi kalau perang fisik, itu tidak bisa main suara-suara lagi. Fisik lawan dengan fisik. Jangan orang sudah main begini, kawan stop kawan stop. Tidak bisa. Kalau sudah begini juga. Tapi bentuk kita dalam Islam itu adalah defensif, membela diri. Tidak boleh kita mencari musuh lebih awal, haram hukumnya orang Islam cari-cari lawan, bayang senjata, haram hukumnya, itu menyimpang dari Quran. Tapi kalau ada orang memerangi kita secara fisik, haram pula kita tidak perang, kita harus lawan. Itulah ayat wa qatilu fi sabilillahi, perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, yang kamu perangi orang-orang yang memerangi kamu. Kalau sudah mati musuhmu, wala ta'tadu, jangan kau cincang-cincang lagi, jangan kau pretelin tubuhnya, kubur. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas itu. Jangan seperti orang-orang Serbia terhadap Bosnia, sudah mati orang Islamnya, dicincang-cincang, tubuhnya dikasih makan anjing, itu biadab, betul? Jangan mentang-mentang sudah kita bunuh ini lalu cincang, tidak boleh, haram hukumnya. Karena perang fisik dalam Islam itu hanya defensif saja, membela diri, betul? Kalau sudah mati, kubur. Jadi 3 sarana perjuangan itu. Pertama apa? Dakwah. Kedua apa? Hizbah. Hizbah itu apa? Nahi mungkar. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad itu apa? Jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu ada 2. Ada jihad bil anfus wal amwal, ada jihad bil anfus itu maksudnya dengan jiwa, dengan pengorbanan fisik itu. Ada jihad yang lain bil amwal, dengan materi. Materi di sini bukan hanya harta, tenaga, pikiran, semua adalah termasuk amwal, aset pribadi. Jadi aset pribadi yang namanya harta bukan cuma fulus. Amwal itu bukan hanya fulus, tapi amwal di sini adalah aset pribadi. Bisa dalam bentuk intelektual, bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk harta, dalam bentuk yang macam-macam. Itulah amwal. Maka 2, bil anfus wal amwal, jiwa dan harta. Harta di sini adalah aset pribadi tadi. Paham Tom? Baik. Jadi yang kita bahas hari ini adalah metodologi dakwah kepada orang non muslim. Bagaimana? Ustadz, antum apa kuncinya bisa antum sukses dakwah kepada mereka? Saya tidak punya metode sendiri kecuali saya merujuk kepada Al-Quran. Metode dakwah itu sudah ada di Quran. Coba kalian buka surat ke-16, surat An-Nahl ayat 125. Surat apa? Speednya terlalu cepat saya ngomong ini? Ya, saya mengejar waktu karena tinggal 10 menit lagi. Oke, saya percepat. Metodologi dakwah itu ada di Quran. Surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 125. Apa bunyi ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika. Pertama apa? Bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini 3 metodologi dakwah ini.
Siapa yang mempraktekkan 3 metode ini dalam dunia dakwah, dia berhasil. Dia pasti berhasil kalau sudah praktek dengan 3 cara ini. Dan ini saya lakukan. Ya, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada Islam, kepada kebenaran ini dengan 3 cara. Cara yang pertama apa? Bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Wada'us syai' fi makanih. Bil hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu bil hikmah. Tapi kalau dalam tafsir itu lebih luas lagi penjabarannya. Bil hikmah itu bisa diartikan sebagai bil ilmi, dengan konsep, dengan ilmu. Bil hujjah, dengan hujjah. Bil Quran, dengan Al-Quran. Bis sunnah, dengan sunnah. Itu namanya bil hikmah. Di situ ada segmentasi 3 cara. Kapan kita berdakwah dengan cara bil hikmah, kapan kita berdakwah dengan cara mauizah hasanah, dan kapan kita berdakwah dengan cara jidal. 3 ini. Kalau yang saya lakukan, saya kalau dakwah kepada orang Kristen yang pintar-pintar, yang intelek, contoh saya kemarin 2 hari yang lalu, ada orang yang murtad datang ke pesantren kita ke Bogor, udah murtad, bapak ibunya nangis-nangis. Bapak ibunya nangis-nangis, murtad anaknya. Kuliah di mana? Kuliah di universitas termewah. Umur 20 tahun, laki-laki, murtad. Alhamdulillah setelah dialog dengan saya, saat itu dia kembali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Kenapa? Saya pandang orang ini muslim yang murtad tapi intelek. Saya masuk kepada dia dengan cara intelek, bil hikmah, dengan ilmu, dengan konsep. Sampaikan kepada dia apa keunggulan agama Islam secara ilmu pengetahuan dan apa kelemahan agama lain secara ilmu pengetahuan. Itu namanya bil hikmah. Saya bilang, saudara, kalau bilang sama orang Kristen, kita bicara konsep. Jangankan kami bicara tentang konsep Islam yang begitu luas, yang dasar-dasar saja Islam ini sudah unggul. Saya bilang, contoh apa? Dari segi nama saja, baru nama saja, Islam itu sudah unggul daripada nama agama lain. Kenapa? Allah memilih sebuah nama yang paling netral, namanya Islam. Islam itu bahasa Arab yang artinya selamat. Sebuah nama yang tidak pernah disandarkan kepada nama pendirinya, kepada nama tokoh, kepada nama suku, kepada nama daerah, kepada nama tempat, tidak disandarkan kepada nama siapapun. Islam itu artinya selamat. Nama saja sudah unggul, nama yang netral. Coba lihat Yahudi, agama Yahudi sudah tidak netral, disandarkan kepada sebuah nama suku. Betul nggak? Netral tidak? Berarti orang yang boleh beragama Yahudi hanya yang suku Yahudi saja, tidak netral. Maka Yahudi bukan agama misi. Yahudi bukan agama misi. Adapun orang-orang Yahudi memerangi masyarakat Palestina bukan dalam rangka menjalankan misi agama. Tidak ada sedikit pun cita-cita mereka mengyahudikan agama orang-orang Palestina, tidak. Karena Yahudi bukan agama misi. Yahudi itu agama yang khas kepada agama bangsa dia, dan netral. Apalagi Nasrani, dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Yerusalem sana. Saya udah 2 kali ke sana berkunjung. Tidak netral nama tempat. Tapi kalau Islam, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dia boleh beragama Islam. Kenapa? Sebuah nama yang netral. Betul? Nama saja sudah unggul Islam. 2, salamnya. Salam Islam saja sudah unggul. Coba di salam orang Kristen, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau malam,
Islam salamnya lintas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah dan berkat Allah semoga dilimpahkan kepada kamu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, lintas waktu. Betul? Coba mereka selamat pagi. Sehingga ada sebuah cerita, Bu. Ada orang kampung saya, orang Medan, orang Batak kebetulan, anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telepon, selamat pagi nak, kata mamanya. Apa kata anaknya? Mohon maaf ma, di sini sudah malam. Udah nggak netral. Di sini pagi, di sana malam. Hah? Netral tidak? Nggak netral. Coba kalau assalamualaikum, mau pagi mau malam, nggak ada masalah. Betul? Salamnya saja sudah unggul Islam itu. Yang ketiga, ritualnya coba lihat Islam. Ritual Islam itu unggul. Kemanapun saja Anda pergi, cara ibadah orang Islam itu sama. Antum pergi ke Amerika siang-siang begini, mau sholat zuhur, cari-cari masjid. Begitu jumpa masjid, Anda sudah menjumpai orang sedang sholat zuhur berjamaah. Anda tidak perlu tanya orang-orang di sana, ini sholat apa? Sudah berapa rakaat? Tidak perlu. Anda masuk ke jamaah itu langsung takbir, Allahu Akbar. Tinggal Anda menghitung, ini kalau waktu salam dia saya dapat berapa rakaat, kalau dia salam saya baru dapat 2 rakaat, saya tambah 2 rakaat lagi. Anda langsung tahu beradaptasi tanpa harus bertanya. Betul tidak? Caranya sama, bacaannya sama, kiblatnya sama, semuanya sama. Coba kalau kita Kristen dulu, saya dulu HKBP. Coba kalau saya HKBP yang di Medan datang ke HKBP yang di sini, jangankan beda aliran, beda sekte, satu sekte aja sudah beda cara nyanyinya, beda cara yang lain, beda-beda. Apalagi kalau sudah ke Amerika sana, Anda harus registrasi dulu, harus mendaftar dulu, harus bikin pernyataan dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar nyanyiannya. Kapan Anda ibadah lagi? Habis waktu hanya untuk adaptasi. Coba lihat, kemarin baru haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad Ibrahim, undanglah, panggillah seluruh umat manusia untuk berhaji. Datang. Tidak ada satu negara pun yang tidak mengutus delegasinya untuk berhaji. Betul tidak? Di mana di dunia ini yang tidak ada muslim? Anda mau kemana? Afrika banyak muslim. Mau di negara-negara mayoritas Kristen sekalipun banyak muslim. Anda kalau ke Amerika, Anda tidak akan jumpa orang sholat Jumat 1 ronde, jarang. Rata-rata sholat Jumat 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Betul? Anda nggak jumpa itu. Kenapa? Begitulah Islam sekarang bangkit. Masa-masa ini, abad ini merupakan abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam. Di mana-mana Islam bangkit. Di mana-mana agama lain itu sudah tutup, sudah gulung tikar. Ini Islam agama yang paling pesat perkembangannya. Karena Islam itu agama yang hak, Islam itu agama yang unggul. Betul? Ritual-ritualnya Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau Anda sudah membedah Al-Quran, Anda bandingkan dengan Alkitab, baina samai wa sumur. Baina samai wa sumur, antara langit dan sumur sudah. Jauh sekali perbandingannya. Kenapa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang otentik, yang terpelihara, sedangkan kitab suci yang terdahulu sudah tidak terpelihara lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian, keotentikan daripada Al-Quran, dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah jaminan Allah. Karena tidak akan ada lagi kitab suci baru, Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, yang tidak mungkin ada kitab suci baru lagi. Betul? Maka Al-Quran itu dijaga oleh Allah dari kepalsuannya. Tidak ada orang bisa memalsukan Al-Quran. Coba, siapa mau coba? Az-Zaitun mau bikin palsu? Oh, tidak ada, ketahuan semuanya. Bobrok-bobroknya ketahuan semuanya. Ada di sini Az-Zaitun belum ada?
Ada di sini. Ex-Zaitun ada? Nggak ada. Nggak ada yang bisa merubah Quran itu. Kenapa? Karena Allah mudahkan Al-Quran dihafal luar kepala oleh umatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran dihafal, Al-Quran dipelajari, Al-Quran dipahami, Al-Quran dipraktekkan, mudah. Sampai Allah ulang ayat itu 4 kali berulang-ulang di dalam satu surat, namanya surat Al-Qamar. Catat surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang 4 kali ayat itu oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dijamin oleh Allah belajar Al-Quran itu mudah. Maka kalau ada mu'allaf tidak bisa baca Quran, bukan Al-Qurannya yang susah, dianya yang susah belajar Islam. Maka saya bilang kepada para mu'allaf, Anda jangan mencari waktu luang untuk belajar Islam, tapi Anda harus meluangkan waktu. Bukan cari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Paham? Ini udah kayak mengajar santri nih. Saudara-saudaraku, menyampaikan dakwah itu dengan metode yang pertama, bil hikmah ini, dengan ilmu, dengan konsep ini, akan memberikan peluang orang lain masuk Islam. Betul? Maka bil hikmah. Karena tidak semua orang non muslim itu intelek. Tidak semua orang Islam, orang non muslim itu hebat-hebat, pintar-pintar, sekolah-sekolah tinggi, enggak. Ada juga yang tinggal di pelosok. Ada juga yang tinggal di pedalaman, yang secara ekonomi mereka miskin. Maka cara dakwah kepada mereka tidak dengan konsep. Pakai apa? Wal mau'izatil hasanah. Mereka orang-orang di kampung sana yang butuh bukan ceramah, yang mereka butuh bukan konsep, yang mereka butuh apa? Aplikasi. Anda mengatakan Islam itu kasih sayang, buktinya mana? Kami miskin, kami tidak punya apa-apa. Maka cara dakwah saya kepada mereka tidak bicara. Ini ada Zuhdi nih, orang NTT nih, itu orang beda di Zuhdi. Ini Zuhdi ini orang NTT. Saya bangun 3 cabang di NTT, di kampung dia ini. Ini mu'alaf juga. Saya cara dakwanya tidak bicara, saya tidak ceramah. Karena dulu saya pernah, Ustaz Zuhdi, saya pernah dulu ceramah di komplek BTN di Kupang itu. Jamaah yang hadir cuma 200, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi Kristen semua. Aduh, ngoceh-ngoceh dulu. Apa pula sinababan ini? Nanti pasti mengislamkan orang NTT ini. Dia tahu aja misi saya. Akhirnya gara-gara itu saya tidak berani lagi dakwah dengan ngomong. Dakwah saya bilhal mau'izul hasanah. Dakwah saya ke sana, Pak. Kalau saya pergi ke sana, saya tiru gaya-gaya kita dulu waktu di Kristen. Kalau pendeta misionaris itu kan, kalau pergi dakwah mengkristenkan orang, dia nggak bawa Alkitab. Yang dia bawa apa? Sembako. Beda dengan ustadz. Ustadz kalau pergi ceramah kan nggak bawa apa-apa, nggak bawa tentengan. Saya kalau pergi ceramah kemana-mana nggak pernah bawa tentengan, cuma pulang bawa tentengan. Nah, kan gitu. Kemana-mana ceramah nggak pernah bawa tentengan, pulang bawa tentengan. Modal saya ceramah dulu apa? Cuma 2 saja, lead and load. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada yang meninggal nanti disolat insyaallah. Hanya 2 modal, lead and load. Apa itu? Lidah dan ludah. Ustadz pergi ceramah modalnya apa? Lidah dan ludah. Kalau pendeta pergi dakwah apa bawanya? Bawa tentengan. Nah, itu misi dia. Saya kalau ke NTT saya tiru gaya Kristen, saya tiru gayanya. Saya tanya Judi, kalau saya ke NTT bawa uang banyak, saya bawa uang banyak. Oh, belagak pengusaha. Saya tawarin bikin apa? Oh, sumur bor. Tawarin sumur bor. Ya. Coba. Saya lagi cedera. Ada 1 orang sih saya lagi cedera, antum sini.
Coba masukkan dulu gini. Saya lagi cedera tangan ini bisa bersama. Coba antum FN F7 sekaligus bersamaan. Lagi cedera tangan. FN F7, FN F7 ya. Kamu muncul ya? Sudah? Enggak? Ya, yang saya punya ini masuk. Sudah ada nih, sudah masuk belum? Ya, sebentar. Oke, udah masuk. Oke. Ustadz Fadlan, Masya Allah, ciri khas beliau pakai merah-merah nih, luar biasa nih. Baik, lanjut. Teknik dakwahnya apa? Oh, ini pesantren kita yang Mu'allaf Putra ya. Ya. Yang ini yang putri. Saya mau ngasih nih metode dakwahnya tadi. Saya datang ke NTT, gaya saya sama dengan gaya Ustadz Fadlan nih. Datang ke NTT, kalau beliau bawa sabun, kalau saya bawa uang Ustadz, saya pergi ke NTT, tawarin bikin sumur bor gitu ya. Ya, sumur bor. Sebentar ya, sebentar, boleh toleransi dikit ya. Ya, sumur bor. Akhirnya apa? Saya bilang sama orang sana, mau enggak kalau saya kasih kalian sumur bor, nanti airnya saya alirkan ke rumah-rumah penduduk non muslim. Saya tidak pandang agama apapun agama anda, saya dari sisi kemanusiaan. Oh, mereka senang. Kenapa? Orang di NTT itu sulit airnya susah sekali. Mereka senang ya. Contoh nih, saya kalau ke NTT dakwah seperti presiden saya diperlakukan nih, dimuliakan saya di sana. Lihat nih, sambut luar biasa. Saya cepatin dulu. Nih. Nanti nih. Tar, ini nanti dulu. Ini kayak gini nih. Waktunya habis soalnya. Segini. Saya datangkan sumur bor begitu dengan biaya besar. Udah sumur mana-mana gali tidak berhasil. Tapi saya punya misi untuk berdakwah kepada mereka. Ketika belum keluar air, ya udah saya kasih begini. Kita ganti mereka dengan air begini, pakai tangki. Karena saya selalu peduli dengan mereka. Akhirnya suatu hari datang seorang bapak, namanya Pak Matius. Bilang sama saya, Pak, Ustaz, beta lihat Ustadz itu baik mati. Orang sana bilang baik mati itu, baik sekali. Ustadz sonde beda-bedakan agama. Ustadz itu muslim, tapi Ustadz itu bantu orang-orang Kristen. Beta lihat Ustadz itu baik sangat, baik mati. Terus Ustadz, beta boleh minta bantuan sama Ustadz? Minta bantuan apa, Pak? Ini beta punya 2 putri, tamat SD 1, tamat SMP 1, tapi dua-duanya nganggur. Beta lihat Ustadz baik. Apakah Ustadz berkenan menyekolahkan putri beta 2 orang? Dan tidak mengapa Ustadz Islamkan? Kaget saya. Bapaknya Katolik, nyerahkan ke saya anaknya Kristen, suruh Islamin, yang penting sekolah. Serius, Pak? Iya. Anaknya mau diserahkan ke saya. Ini anak ini, 2 anak ini. Bapak ini, Pak Matius ini masih Katolik waktu itu. Saya bilang bikin pernyataan tertulis, buat penyerahan anak ke saya. Lalu saya syahadatkan di Masjid Reknamo ini, di Kupang. Ini Judi tahu, di kampungnya Judi ini. Lalu saya bawa ke Jakarta, terbang ke Jakarta, ya, bawa ke Jakarta, ke pesantren kita yang di Bintaro. Saya taruh di situ, kasih ruangan yang ber-AC, ruangannya ber-AC, dikasih makan enak-enak, ya, ruangan ber-AC, kasih makan enak-enak. Saya cari dia tempat sekolah yang bagus, kemudian saya kasih dia sepeda motor, lalu saya kasih dia uang jajan. Wah, si anak ini merasa dimuliakan dalam Islam. Lalu setelah itu apa?
Seminggu kemudian si anak ini telepon sama papa mamanya. Papa mama, terima kasih papa mama sudah menyerahkan saya. Ya sebentar, saya lagi lanjut dikit aja, dikit saja ya. Boleh kasih waktu dikit saja? Oke. Papa mama, terima kasih sudah serahkan beta kepada Ustadz Nababan, biar papa mama tahu beta sama adik dikasih makan enak-enak, dikasih tempat tinggal yang bagus, dikasih sekolah yang bagus, dikasih uang jajan. Kalau bisa papa dan mama ikut saja masuk Islam. Wow, saya nangis. Luar biasa ini. Anaknya langsung berdakwah baru seminggu. Akhirnya bapak ibu, papa mamanya nangis. Dia bilang apa? Terima kasih bilang sama Ustadz Nababan, kalau memang itu yang kalian inginkan, nanti kalau Ustadz datang kemari, papa kasih lagi adikmu yang ketiga supaya diislamkan lagi. Subhanallah. Maaf, saya tunjukin fotonya aja. Ini adiknya yang ketiga diserahkan ke saya. Begitu saya sadarkan ini, akhirnya saudara, rame-rame berita di mana-mana, ya, berlomba-lomba orang menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya syahadatkan, saya bawa ke Jakarta. Ya, berlomba-lomba mereka menyerahkan anak ke saya karena di Jakarta mereka diperlakukan baik, diberikan mereka kemuliaan, diberikan mereka derajat yang tinggi, Masya Allah. Dan pada akhirnya bapak ibunya itu pada masuk Islam semua nih ya. Nih saya islamkan, maaf saya hanya tunjukin foto-foto pengislamannya aja. Saya dulu bersama para duta besar negara-negara Arab, karena waktunya sudah habis ya. Ini saya, orang-orang tua di sana akhirnya pada menyerahkan anaknya kepada kita untuk diislamkan. Akhirnya apa? Pendeta-pendeta pada marah. Oh, menyerang saya. Ustadz Nababan dan Ustadz Fadlan telah melakukan gerakan islamisasi. Oh, diancam-ancam kami. Jadi ini adalah metode apa? Metode dakwah. Jadi kapan kita dakwahnya dengan ilmu, kapan kita dakwahnya dengan mauizah, dan kapan kita dakwahnya dengan biljidal, dengan berdebat. Sayang waktunya sudah habis. Ini panitia sudah agak-agak marah kelihatannya karena sudah terambil waktunya lebih 5 menit. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan ini jadi pemicu semangat. Ya, maaf ya panitia ya. Dimaafkan saya. Soalnya wajah kalian sudah berubah, saya lihat ini. Ini dakwah kita penting ya. Saya menyampaikan ini penting sekali. Molor-molor dikit nggak apa-apa lah. Ini bukan di Amerika ya. Ini bukan di Amerika, ini Indonesia masih. Molor dikit nggak apa-apa ya. Ini urgent sekali ya. Oke. Lain kali kalau kasih begini jangan dikit-dikit waktunya. Ya, materi-materi ini bukan materi yang pendek ini. Ini materi yang perlu panjang. Siap. Ya. Baik, Pak. Menjelaskan begini perlu ini karena perlu contoh. Siap. Perlu ada bukti ya. Siap. Jadi ini penting sekali supaya mu'allaf ini betul-betul tercerahkan ya. Siap. Ini bukan program sejam 2 jam ini. Siap. Mu'allaf ini perlu tercerahkan sehingga mereka ini menjadi ujung tombak dakwah kita di masyarakat. Betul? Siap para mu'allaf ini ujung tombak? Siap tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Udah kayak mau perang aja ini. Ya, biar semangat ya. Nah, demikian, terima kasih. Insyaallah nanti tolong program mu'allaf PES ini dirutinkan. Baik, ya, mu'allaf PES ini dirutinkan. Siap. Ini program yang sangat baik sekali. Ya, jangan hanya setahun sekali. Bila perlu dalam setahun berapa kali ya mu'allaf PES ini. Insyaallah ini syiarnya luar biasa. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua manfaat, tapi tolong dicatat tadi. Materi begini adalah harus dipraktekkan di masyarakat. Siap berdakwah semua? Siap berdakwah semua? Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum saya tutup, saya salam informasi aja. Saya ada bikin pesantren modern yang berkiblat ke Gontor di Gadok, Bogor. Kalau ada mu'allaf yang masih kecil laki-laki pengen belajar di tempat saya gratis, tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.